Wakin Korea favorit gantikan Thuram dalam starter lawan Bologna. Menurut laporan jurnalis Pasquale Guarro, Wakin Korea diperkirakan akan mengisi posisi Marcus Thuram yang mengalami cedera dan akan menjadi starter mendampingi Lautaro Martinez dalam laga melawan Bologna pada hari Minggu. Korea, yang selama musim ini lebih banyak berperan sebagai pelapis, mendapat kepercayaan untuk tampil sejak menit awal dalam laga penting Serie A tersebut. Absennya Thuram membuka peluang bagi penyerang asal Argentina itu untuk kembali unjuk kemampuan di lini depan Inter. Simone Inzaghi diyakini tetap mengandalkan duet Argentina yaitu Lautaro Korea di lini serang, dengan harapan Korea dapat memberikan kontribusi maksimal bersama Lautaro dalam upaya meraih poin penuh di laga tandang. Hal ini juga karena kondisi fisik Marko Arnautovic belum bugar sepenuhnya dari cedera yang mengganggunya. Fiorentina dikabarkan tertarik rekrut Thomas Muller di musim panas. Fiorentina dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Thomas Muller yang hampir dipastikan akan meninggalkan Bayern Munich di penghujung musim ini. Thomas Muller, ikon Bayern Munich, mungkin akan mengakhiri perjalanan panjangnya bersama klub Bavaria tersebut. Dengan kontraknya yang akan habis pada Juni mendatang, indikasi kuat menunjukkan Bayern tidak akan memperpanjang masa bakti penyerang veteran Jerman ini. Meski meninggalkan warisan tak terhapuskan di Allianz Arena, rencana klub kini berfokus pada regenerasi skuad, di mana peran Muller tampaknya tidak lagi menjadi prioritas. Dan, kejutan muncul dari Italia. Menurut laporan Vichages, Fiorentina menunjukkan ketertarikan serius untuk merekrut Muller. Klub Serie A ini ingin menambah pengalaman dan jiwa kepemimpinan dalam skuad mereka, menghargai otoritas Muller di lapangan serta kemampuannya membimbing pemain muda. Bermain di liga taktis seperti Serie A bisa menjadi tantangan menarik bagi Muller, yang masih ingin membuktikan diri di panggung elit Eropa. Pihak Muller terbuka terhadap semua kemungkinan, dengan opsi bergabung ke Fiorentina semakin menguat. Jika transfer ini terwujud, ia akan mendapat kesempatan untuk terus bersinar di luar Jerman, menunjukkan bahwa ia masih mampu membuat perubahan. Yang jelas, hubungan panjangnya dengan Bayern Munich sepertinya akan segera berakhir. Penggemar kini menanti apakah Muller akan memulai babak baru di Florence, membawa pengalaman dan kelasnya ke Serie A. Inzaghi hanya kalah dari Guardiola dan Ancelotti dalam rataan poin Liga Champions. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, saat ini menjadi pelatih dengan rata-rata poin per pertandingan tertinggi ketiga di Liga Champions, hanya kalah dari Pep Guardiola dan Carlo Ancelotti. Fakta ini disorot dalam surat kabar Tuttosport. Sejak ditunjuk sebagai pelatih Inter, Inzaghi telah membawa Nerazzurri konsisten tampil di babak gugur Liga Champions dalam 4 musim berturut-turut. 2 musim lalu, ia sukses membawa Inter mencapai final Liga Champions 2022-23. Musim ini, Inter kembali menorehkan prestasi luar biasa dengan menyingkirkan Bayern Munich di perempat final dan lolos ke semifinal melawan Barcelona. Menurut data yang disajikan, Inzaghi telah memimpin Inter dalam 49 laga Liga Champions dan mengumpulkan total 91 poin, dihitung 3 poin untuk kemenangan, dengan rata-rata 1,86 poin per pertandingan. Sebagai perbandingan, Pep Guardiola bersama Manchester City meraih 122 poin dari 58 laga, rata-rata 2,10 poin per pertandingan, dan Carlo Ancelotti dengan Real Madrid memimpin dengan 113 poin dari 52 laga, rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Pencapaian ini semakin menegaskan posisi Inzaghi sebagai pelatih top Eropa, yang berhasil membawa Inter kembali menjadi kekuatan besar di pentas kontinental. Al-Hilal tawarkan 20 juta euro untuk Inzaghi dan 35 juta euro untuk Barella. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Ketua Al-Hilal, Fahad bin Navel, melakukan perjalanan ke Milan pekan ini untuk mengejar 2 sosok penting Inter, gelandang bintang Nicolo Barella dan pelatih utama Simone Inzaghi. Meski sebelumnya diberitakan bahwa Barella telah menolak tawaran bernilai besar dari klub Liga Pro Saudi tersebut, ketertarikan Al-Hilal terhadap sang gelandang timnas Italia tetap tinggi. Kini, fokus mereka juga mengarah ke Simone Inzaghi, yang dianggap sebagai kandidat utama untuk menggantikan Jorge Jesus sebagai pelatih kepala. Fahad bin Navel dikabarkan menghabiskan beberapa hari di Milan untuk menjajaki kemungkinan transfer ini. Gazzetta menyebut bahwa Al-Hilal siap menawarkan gaji hingga 20 juta euro per musim untuk membujuk Inzaghi pindah ke Arab Saudi,
sementara untuk sang gelandang senilai 35 juta euro per musim. Namun, baik Inzaghi ataupun Barella dipercaya akan sama-sama menolak tawaran klub Arab Saudi tersebut dan akan menerima perpanjangan kontrak di Inter yang hanya bernilai tidak lebih dari 8 juta euro per musim. Ujian berat untuk tuan rumah yang incar zona Liga Champions. Stadion Renato Dall'Ara akan menjadi panggung duel panas Serie A saat Bologna menjamu pemuncak klasemen, Inter Milan, pada Minggu 20 April. Kick-off pertandingan dijadwalkan pukul 22.30 WIB, di mana kedua tim punya misi besar yang dipertaruhkan. Bologna saat ini menghuni peringkat kelima klasemen sementara dan masih menjaga asa lolos ke Liga Champions musim depan. Namun, inkonsistensi dalam dua laga terakhir membuat mereka tak boleh kehilangan poin lagi. Riccardo Orsolini jadi harapan utama di lini depan Bologna. Winger tajam ini mencatatkan 14 kontribusi gol dan assist dari 24 laga, termasuk 3 gol dalam 5 pertandingan terakhir. Inter Milan datang ke Bologna dengan semangat tinggi usai menyingkirkan Bayern Munich dan lolos ke semifinal Liga Champions. Di Serie A, anak asuh Simone Inzaghi kokoh di puncak klasemen dan terus menjaga jarak aman dari rival di bawahnya. Duet maut Lautaro Martinez dan Marcus Thuram masih jadi andalan lini depan Nerazzurri. Thuram telah mencetak 14 gol dan 4 assist musim ini dan siap meneror pertahanan tuan rumah. Statistik dan rekor pertemuan. Inter merupakan tim paling produktif di Serie A musim ini. Bologna tidak pernah menang dalam 2 laga terakhir, tetapi justru Bologna punya rekor impresif, tak terkalahkan dalam 5 pertemuan terakhir kontra Inter. Dari 30 pertemuan terakhir, Bologna menang 7 kali, Inter Milan memenangkan laga sebanyak 16 kali, dan sisanya 7 kali berakhir imbang. Mimin Biru Hitam memprediksi laga ini akan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil ofensif. Meski Bologna sulit dikalahkan Inter dalam beberapa pertemuan terakhir, performa cemerlang Nerazzurri musim ini bisa jadi pembeda. Iglitare dan Furlani sepakat tunjuk Max Allegri sebagai pelatih baru Milan. Iglitare dan CEO AC Milan, Giorgio Furlani dilaporkan sepakat mempertimbangkan Max Allegri sebagai kandidat pilihan pertama untuk menangani Rossoneri. Mantan eksekutif Lazio dan CEO AC Milan tersebut bertemu untuk pertama kalinya pada hari Selasa kemarin. Pihak klub tampaknya hampir menunjuk direktur olahraga baru, setelah mereka resmi menghentikan pengejaran terhadap Fabio Paratici. Pilihan manajer Milan untuk musim depan jadi salah satu topik yang dibahas oleh keduanya, di mana terungkap jika mereka berdua memandang Max Allegri sebagai penerus ideal bagi Sergio Conceição di San Siro. Pelatih asal Portugal tersebut dinilai gagal mengantarkan Rossoneri bersaing di Serie A, meski dia berhasil mempersembahkan trofi Supercoppa Italiana, dan kini mereka masih bersaing di babak semifinal Coppa Italia. Menurut La Gazzetta dello Sport, Iglitare dan Giorgio Furlani juga mengidentifikasi 2 alternatif lainnya selain Allegri, termasuk Vincenzo Italiano dan CSC Fabregas. Pelatih Bologna, khususnya, dikatakan sangat dinilai tinggi oleh kedua eksekutif tersebut, karena secara konsisten membawa kemajuan pada setiap tim yang dikelolanya dalam beberapa tahun terakhir. Fabregas juga tengah diawasi ketat, mengingat dia punya gaya bermain yang cukup berani bersama FC Como. Namun Rossoneri tidak sepenuhnya percaya, mengingat tekanan dan lingkungan di Como yang berbeda. Milan diperkirakan akan meningkatkan pencarian mereka untuk pelatih kepala baru hanya setelah menyelesaikan penunjukan direktur olahraga, dengan Furlani akan bertemu Tara lagi dalam beberapa minggu mendatang.